Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita tentang kalkulus, memahami fungsi dan model. Pasti kalian sering dengar kata fungsi kan? Tapi apa sih sebenarnya fungsi dalam matematika itu? Yuk kita bahas tuntas. Fungsi itu seperti sebuah aturan atau mesin yang memetakan setiap anggota dari satu himpunan ke anggota himpunan lain, di mana setiap anggota asal punya tepat satu pasangan. Himpunan asalnya kita sebut domain atau daerah asal, dan himpunan tujuannya kita sebut kodomain atau daerah kawan. Perhatikan contoh ini. Di gambar atas itu fungsi, karena setiap anggota domain memiliki satu dan hanya satu pasangan di kodomain. Sedangkan di gambar bawah itu bukan fungsi, karena ada anggota domain yang pasangannya lebih dari satu atau bahkan tidak punya pasangan sama sekali. Yuk latihan, mana dari himpunan X, Y, atau Z yang merupakan fungsi? Jawabannya adalah himpunan Y dan Z, karena setiap angka pertama atau domain muncul hanya sekali sebagai pasangan. Misalnya 1 berpasangan dengan 3, 2 dengan 4, dan seterusnya. Himpunan X bukan fungsi karena angka 2 di domain memiliki 2 pasangan berbeda di kodomain, yaitu 3 dan 5. Setelah tahu apa itu fungsi, kita belajar cara menyajikannya. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kita pakai contoh fungsi 2 kali dari domain P 1, 2, 3, 4, dan 5 ke kodomain Q 1, 2, sampai 10. Yang pertama, diagram panah yaitu menghubungkan anggota domain ke kodomainnya dengan panah. Mudah kan? Kedua, himpunan pasangan berurutan. Ini gampang banget, kita tinggal menuliskan setiap pasangan dari domain dan kodomain dalam tanda kurung. Misalnya, karena 1 dipetakan kedua, kita tulis dalam kurung 1,2. Karena 2 dipetakan keempat, kita tulis dalam kurung 2,4, dan seterusnya. Hingga dalam kurung 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Angka pertamanya adalah anggota domain, dan angka kedua adalah pasangannya di kodomain. Terakhir, diagram kartesius. Kalau ini, kita pakai bidang koordinat. Mirip grafik gitu, setiap pasangan berurutan, kita tandai sebagai titik di koordinat. Misalnya, pasangan 1,2. Kita tandai di titik koordinat 1,2. Begitu juga dengan pasangan lainnya. Gampang kan? Kita akan membahas sifat-sifat fungsi injektif, surjektif, dan bijektif. Memahami sifat-sifat ini penting untuk mengklasifikasikan dan menganalisis perilaku fungsi. Yang pertama, fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Ini berarti setiap anggota dari domain, daerah asal, akan dipetakan ke anggota kodomain, daerah kawan, yang unik dan berbeda. Jadi, tidak ada 2 elemen berbeda di domain yang berebut atau dipetakan ke elemen kodomain yang sama. Ibaratnya, setiap orang di domain punya pasangan sendiri-sendiri dan tidak ada yang berbagi pasangan. Cirinya adalah jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 harus sama dengan x2. Ini menunjukkan bahwa output yang sama hanya bisa berasal dari input yang sama. Selanjutnya, fungsi surjektif atau fungsi onto. Kalau ini, semua anggota di kodomain harus memiliki setidaknya satu pasangan dari domain. Intinya, tidak boleh ada satu pun anggota kodomain yang jomblo atau tidak terpasangkan oleh anggota domain. Ini berarti daerah hasil atau range fungsi, yaitu kumpulan semua output yang mungkin akan sama persis dengan seluruh kodomainnya. Walaupun mungkin ada beberapa elemen domain yang memetakan ke satu elemen kodomain, yang penting semua elemen kodomain terisi. Yang terakhir, fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu. Ini adalah fungsi yang paling sempurna karena dia itu injektif sekaligus surjektif.
Artinya, setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang unik di kodomain. Dan setiap elemen di kodomain memiliki satu pasangan di domain. Ini menciptakan jodoh yang pas banget dan satu-satu antara setiap anggota domain dan kodomain, tanpa ada yang tersisa di kedua belah pihak. Ini adalah fungsi yang memiliki pemetaan dua arah yang sempurna. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis-jenis fungsi. Yang pertama, fungsi konstan. F X sama dengan K. Artinya, berapapun nilai X negatifnya, hasil outputnya akan selalu angka K. Itu terus. Misalnya, F X sama dengan 5, mau X sama dengan 1.2.100. Hasilnya tetap 5. Grafiknya akan berubah garis lurus mendatar. Kedua, fungsi linear. F(x) sama dengan AX plus B dengan A tidak sama 0. Ini adalah fungsi yang grafiknya akan membentuk garis lurus, di mana A adalah kemiringan atau gradien garis, dan B adalah titik potong dengan sumbu Y. Ketiga, fungsi kuadrat. F(x) sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C dalam kurung dengan A tidak sama 0. Fungsi ini memiliki pangkat tertinggi 2 pada variabel X. Grafiknya akan membentuk kurva parabola yang bisa terbuka ke atas seperti huruf U atau ke bawah seperti huruf N, tergantung nilai A. Keempat, fungsi identitas. F(x) sama dengan X. Ini fungsi yang paling apa adanya. Setiap anggota dipetakan ke dirinya sendiri. Jadi kalau inputnya 5, outputnya juga 5, grafiknya akan berubah garis lurus yang melewati titik asal dalam kurung 0,0 dan membentuk sudut 45 derajat. Kelima, fungsi tangga atau floor function. Fungsi ini membulatkan setiap bilangan real ke bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan bilangan itu. Contohnya, X dalam kurung 3.7 sama dengan 3 atau F dalam kurung 5 sama dengan 5. Grafiknya itu berbentuk interval-interval yang sejajar, mirip anak tangga. Keenam, fungsi genap. Ini adalah fungsi yang memenuhi sifat F dalam kurung negatif X sama dengan Fx. Artinya, jika kita mengganti X dengan negatif X, ekspresi fungsi tidak akan berubah. Kalau digambar, grafiknya akan simetris sempurna terhadap sumbu Y, seperti bayangan cermin. Contoh fungsi genap. Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 2. Untuk membuktikannya, kita substitusikan negatif X ke dalam fungsi. F dalam kurung negatif X sama dengan negatif X di pangkat 2 kurang 2. Karena negatif X dikuadratkan akan menghasilkan X pangkat 2. Misal, dalam kurung negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4 dan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 kurang 2. Nah, karena F dalam kurung negatif X menghasilkan ekspresi yang sama persis dengan Fx, yaitu X pangkat 2 kurang 2, maka Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 2 ini adalah fungsi genap.
Terakhir, fungsi ganjil. Ini adalah fungsi yang memenuhi sifat f dalam kurung negatif x sama dengan negatif f dalam kurung x. Artinya, jika kita mengganti x dengan negatif x, hasilnya akan menjadi negatif dari fungsi aslinya. Grafiknya simetris terhadap titik pusat dalam kurung 0,0. Penyelesaian contoh soal. Contoh fungsi ganjil. G x sama dengan x pangkat 3 kurang x. Pertama, kita tentukan G dalam kurung negatif x dengan mengganti x dengan negatif x. G dalam kurung negatif x sama dengan dalam kurung negatif x pangkat 3 kurang negatif x titik dalam kurung negatif x pangkat 3 adalah x negatif x pangkat 3 dan negatif dalam kurung negatif x adalah plus x. Jadi G dalam kurung negatif x sama dengan negatif x pangkat 3 plus x. Lalu kita tentukan negatif G dalam kurung x. Negatif G dalam kurung x sama dengan negatif dalam kurung x pangkat 3 kurang x dengan mengalihkan negatif ke dalam kurung. Hasilnya adalah negatif x pangkat 3 plus x karena G dalam kurung negatif x hasilnya sama persis dengan negatif G dalam kurung x, yaitu negatif x pangkat 3 plus x. Maka G dalam kurung x sama dengan x pangkat 3 kurang x adalah fungsi ganjil. Setelah paham jenis fungsi, kita bahas komposisi fungsi. Fungsi komposisi adalah fungsi baru yang terbentuk dari gabungan dua fungsi atau lebih. Ketika ada suatu fungsi, kemudian hasilnya dilanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Notasi operasinya adalah O dibaca bundaran. Contohnya f o g x dibaca f bundaran gx sama dengan f gx, artinya kita kerjakan dulu fungsi gx-nya baru hasilnya dimasukkan ke fungsi fx. Yuk kita coba contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan fungsi gx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Kita mau menentukan f bundaran gx. Untuk f bundaran gx, langkah pertama kita substitusikan seluruh ekspresi gx, yaitu x kuadrat ditambah 1 ke dalam fungsi fx. Jadi kita tulis f G dalam kurung X yang menjadi f X kuadrat plus 1. Selanjutnya, kita ganti setiap variabel X yang ada di fungsi fx dengan ekspresi X kuadrat ditambah 1. Sehingga f dalam kurung X kuadrat ditambah 1 sama dengan 2 dalam kurung X kuadrat ditambah 1 dikurang 3. Kita hitung hasilnya dengan mengalihkan 2 ke dalam kurung, lalu mengurangi 2x kuadrat ditambah 2 dikurang 3 sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Jadi, f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 1. Sekarang kita tentukan G bundaran fx. Caranya sama, tapi kali ini kita substitusikan seluruh ekspresi fx yaitu 2x min 3 ke dalam fungsi gx. Jadi kita tulis G dalam kurung fx yang menjadi G dalam kurung 2x min 3. Sekarang kita ganti setiap variabel x di fungsi gx dengan ekspresi 2x min 3. Maka G dalam kurung 2x min 3 sama dengan 2x min 3 kuadrat plus 1. Kita kuadratkan dalam kurung 2x min 3 menggunakan rumus A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat.
dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Hasilnya 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 9, lalu ditambah 1, jadi 4X kuadrat dikurang 12X ditambah 10. Perhatikan hasilnya bisa berbeda antara F bundaran GX dan G bundaran FX, jadi urutan itu penting ya.